Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Febri Akmal dan rekan saya Supiatur Rahimah akan membahas tentang bagaimana sih menjadi guru yang profesional dalam Islam. Nah, untuk guru di Indonesia ini kan banyak dan banyak juga yang kurang profesional menurut saya kan. Nah, untuk kali ini saya akan membahasnya. Untuk yang pertama yaitu pengertian profesionalis guru. Yang kedua adalah konsep guru dalam Al-Quran. Yang ketiga syarat-syarat guru profesional. Yang keempat tugas guru dalam proses pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama. Sebelum kita mengetahui gimana sih profesionalnya guru dalam Islam, tentunya kita harus mengetahui apa sih arti dari profesionalisme guru. Nah, secara bahasa profesional berasal dari kata profesi yang berarti jabatan. Orang yang profesional adalah orang yang mampu melaksanakan tugas jabatannya secara mumpuni, baik secara konseptual maupun aplikatif. Nah, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan mumpuni dalam melaksanakan tugas jabatan guru. Nah, guru yang memiliki kemampuan mumpuni adalah seperti guru yang mampu dalam mengolah kelas, guru yang mampu mengajarkan yang sesuai apa yang diperintahkan dari pemerintah. Nah, dalam melaksanakan tugas jabatan guru ini kita bisa mempelajarinya. Makanya itulah fungsinya kuliah. Nah, kita kuliah tentu akan mempelajari tugas-tugas guru, tapi harus sesuai dengan jurusannya. Jurusannya itu pendidikan. Misalnya ada sekolah di sini yang dekat dengan saya yaitu Stayana 2 Sekolah Tungkal. Nah, ambillah jurusan pendidikan agama Islam. Jangan mengambil jurusan ekonomi untuk menjadi guru. Nah, itu sudah tidak akan profesional dalam guru. Itu. Guru yang profesional yaitu guru yang pernah mempelajari cara sistem guru, tugas-tugas guru, sistem mengajar guru gimana. Nah, gitu. Caranya yaitu kita kuliahnya sesuai dengan jurusan pendidikan agama Islam. Kalau di Stayana 2 namanya pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya tentunya untuk menjadi guru yang profesional kita harus mengetahui konsep guru dalam Al-Qur'an. Kenapa saya mengambil dalam Al-Qur'an? Karena pembahasan kita ini yaitu mengenai tentang profesionalis guru dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu ada ulul albab namanya. Pasti ulul albab itu adalah orang yang memiliki keseimbangan antara daya fikir dan zikir, daya nalar dan spiritual. Dengan dimaksud spiritual ini gimana ya? Ikhtiar kita. Selain kita mengajar juga kita tentunya berdoa untuk sebagai yang kita didik. Kita doakan supaya ilmu kita yang sampaikan itu dapat dimengerti dan lain sebagainya. Dan dengan daya ini maka seorang guru yang ulul albab akan melakukan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Dan fungsi yang demikian ia akan mengembangkan misi sebagaimana masa depan peradaban bangsa sebagaimana yang ditentukan para ilmu dan ilmuwan di zaman klasik. Visi dan misi ulul albab ini sejalan dengan pelaksana kompetisi sosial yang disyaratkan sebagai guru profesional. Muhtar Bohti mengatakan bahwa setiap profesi dikembangkan untuk dua hal. Yang pertama tentunya memberikan pelayanan tentu kepada masyarakat. Dan yang kedua dalam kata profesi tercakup pengertian pengabdian kepada sesuatu. Nah, kita sebagai guru itu niatkanlah untuk mengabdi. Seperti keadilan, kebenaran, meringankan beban sesama manusia dan sebagainya. Untuk meringankan beban maksudnya itu misalnya yang awalnya nggak bisa membaca jadi bisa membaca. Nah, tidak bisa membaca itu menjadi beban karena di kehidupan kita kalau tidak bisa membaca itu akan gimana ya, susah. Yang kedua itu al ulama. Guru sebagai al ulama adalah orang yang mendalami ilmunya melalui kegiatan penelitian. Nah, kegiatan penelitian gimana caranya ya, caranya itu harus kuliah gitu.
Untuk menjadi guru harus kuliah. Kenapa di Indonesia ini dituntut untuk menjadi guru harus S1, harus S2. Nah, untuk S2, S1 itu ya melalui kegiatan di dalam S1 itu ada kegiatan penelitian. Nah, disitulah fungsinya untuk seorang guru untuk mendalami ilmunya gitu. Ya, terhadap dunia fauna, flora, ruang angkasa, geologi, fisika, sebagainya. Kalau seperti kalau untuk guru PAI ya misalnya untuk mendalami ilmu fikih, SKI dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu yang ketiga al-muzaki. Dengan dapat diketahui bahwa fungsi guru sebagai al-muzaki ini adalah orang yang memiliki mental dan karakter yang mulia. Nah, sebagai guru itu juga harus mempunyai mental. Guru tanpa mental seperti apa gitu. Sudah belum maju saja sudah gemetaran. Dan karakter yang mulia. Nah, kita sebagai guru harus mempunyai karakter yang mulia. Supaya kita disegani oleh murid kita. Kalau tidak mempunyai karakter, kita akan gimana ya? Dipermalukan murid sendiri gitu. Dipermainkan murid sendiri. Sebagai al-muzaki, ia akan membersihkan dirinya dan anak didiknya dari pengaruh negatif. Nah, kalau sebagai guru harus mampu membersihkan dan memberikan pengaruh yang baik. Jangan malah memberikan pengaruh negatif yang dapat merusak akhlak tentunya. Yang keempat, ahal az-zikr. Nah, dapat diketahui bahwa guru sebagai al-zikr adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki peran sebagai expert judgment. Nah, untuk menguasai ilmu pengetahuan tentunya kita ya caranya itu dia. Guru harus belajar juga gitu. Ya sama saya jelaskan yang ketiga tadi, kenapa fungsinya pemerintah untuk mewajibkan seorang guru harus S1 minimal dan S2 lebih bagus dan S3 lebih bagus lagi. Nah, itu dia. Untuk menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki peran sebagai expert judgment, yakni keahlian yang diakui kepakarannya. Nah, ahli dalam bidangnya. Di Indonesia ini tentunya banyak yang guru tetapi tidak sesuai apa yang guru sesuai dengan jurusan guru yang mengajarnya. Misalnya guru bahasa Arab mengajar tentang SKI. Banyak di situ saya temui di sekolah-sekolah. Sehingga ia pantas menjadi tempat bertanya, menjadi rujukan dan memiliki otoritasnya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalau sesuai jurusan kan jika ditanya nomornya dia paham. Nah, dia dapat penjelasannya. Jikalau tidak sesuai jurusan mungkin kurang paham, jadi tidak optimal dalam menjelaskannya. Nah, mungkin yang kelima di sini ada raiskuna fi al ilm. Nah, dapat diketahui bahwa sebagai rasikuna fi ilm adalah mereka yang memiliki kemampuan bukan hanya pada dataran fakta dan data, melainkan memberikan makna melalui proses inventarisasi dan spektasian. Nah, guru tidak cukup hanya berpendidikan saja, juga harus mempunyai kemampuan fakta maupun walau tidak hanya melalui dengan fakta dan data. Juga kita harus bisa mempunyai kemampuan di luarnya juga. Kalau cuman fakta dan data di Indonesia ini banyak. Mungkin melalui orang dalam disogok supaya dapat lulus. Nah, itu banyak di Indonesia. Itulah salahnya Indonesia. Melalui orang dalam sehingga guru yang istilahnya guru yang tidak lulus dilulus-luluskan dengan membayar. Itu kan otomatis gurunya itu tidak profesional jelas. Karena belum paham, belum waktunya diluluskan, tapi sudah dilulus-luluskan dengan cara disogok itu tadi. Itulah penyebabnya guru itu kurang profesional. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Dilanjutkan dengan materi ketiga dan 4 yaitu Supiatur Rohimah yang akan menjelaskan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, saya Supiatur Rahimah akan melanjutkan pembahasan yang dipaparkan oleh teman saya tadi, Febri Al-Akmal. Di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai syarat-syarat guru profesional menurut Zakiyah Derajat.
Di sini ada 4 syarat. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berilmu. Yang ketiga yaitu berkelakuan baik. Yang keempat, sehat. Nah, di sini ada tugas guru dalam proses pendidikan Islam. Yang pertama yaitu sebagai orang yang mengkomunikasikan pengetahuan, maka guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahan yang akan diajarkan. Sebagai tindak lanjutnya, dari semua ini, maka seorang guru tidak boleh berhenti belajar, karena pengetahuan yang akan diberikan kepada anak didiknya terlebih dahulu harus dia pelajari. Yang kedua, guru sebagai model, yaitu dalam bidang studi yang akan diajarkan, merupakan suatu yang berguna dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itulah pembahasan kami mengenai profesionalisme guru dalam perspektif Islam. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.